Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sofiatul Widat, NIM 204105010057 dari kelas PS3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi terbuka makroekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi terbuka makro Islam. Perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia ini. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor merupakan suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual ke luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Aliran pendapatan perekonomian terbuka disebut dengan kegiatan ekonomi empat sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan pengeluaran apabila diperhatikan, maka didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian tiga sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Selanjutnya ada dari diagram circular flow terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu rumah tangga. Di dalam rumah tangga itu ada hubungan dengan pemerintah, yang kedua hubungan dengan negara lain, yang ketiga hubungan dengan perusahaan. Selanjutnya ada perusahaan. Di dalam perusahaan ada hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan pemerintah, dan yang ketiga hubungan dengan dunia internasional. Yang ketiga ada pemerintahan. Di dalam pemerintahan ada hubungan dengan rumah tangga, ada hubungan dengan perusahaan. Yang terakhir negara-negara lain. Di dalam negara-negara lain ada hubungan dengan rumah tangga dan ada hubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, alasan terjadinya perekonomian terbuka. Beberapa alasannya yaitu yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi, yang kedua biaya, yang ketiga perbedaan selera, yang keempat prinsip keunggulan komparatif. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi terbuka. Yang pertama, memperluas pasar produk, barang dan jasa perusahaan dalam negeri. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara, karena semakin terbukanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat atas perluasan usaha dalam negeri maupun kesempatan memperoleh pekerjaan dari luar negeri. Yang ketiga, warga dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Yang keempat, kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan tersebut. Yang kelima, warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Yang keenam, suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun pinjaman dari negara lain dan atau lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan IMF. Yang ketujuh, dengan semakin bertambahnya relasi perdagangan akan menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Yang kedelapan, memperkuat ketahanan nasional. Perdagangan alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan hubungan kerjasama yang baik akan memungkinkan bantuan untuk keperluan ketahanan nasional yang semakin kuat.
Yang terakhir ada konsep dasar ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam adalah ilmu yang membahas permasalahan kebijakan ekonomi secara makro, berupa pengelolaan dan pengendalian sesuai dengan ajaran Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya, dan hal ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain adalah Al-Quran, Al-Karim, dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai lugawi. Sebagai dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini, karena dengan gamblang, tegas, dan jelas mampu memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan, dan kelangkaan atau al-nudrat dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.